Yang juga jadi sorotan saudara menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, TNI Angkatan Udara meluncurkan film berjudul Serigala Langit. Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo secara resmi meluncurkan film Serigala Langit di Wing 1 Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Film ini hadir untuk memberikan nilai kejuangan dan patriotisme dengan tema kedirgantaraan. Kepala Staf Angkatan Udara menyatakan film ini sebagai hadiah ulang tahun dari TNI AU untuk Republik Indonesia. TNI Angkatan Udara juga akan mengibarkan bendera merah putih raksasa pada 17 Agustus mendatang. Bendera berukuran 20 x 30 meter ini akan dikibarkan TNI AU dengan 7 helikopter di atas Istana Negara. Latihan pengibaran bendera raksasa ini sudah dilakukan TNI AU sejak awal Agustus lalu. Tujuan pengibaran bendera raksasa di langit Jakarta ini untuk meningkatkan semangat nasionalisme di masyarakat. Jumlahnya total 7 helikopter, terdiri dari 2 pesawat Super Puma dari Skadron Udara 45, 3 pesawat Super Puma dari Skadron Udara 6, 1 pesawat Puma dari Skadron Udara 8 dan 1 pesawat Karakal dari Skadron Udara 8. Pesannya yang ingin disampaikan kepada masyarakat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia bahwa negara kita adalah negara yang hebat. Informasi seputar peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia akan disampaikan jurnalis Kompas TV. Ada Diana Valencia di Halim Perdana Kusuma Jakarta dan juga Cito Snatun di Sika, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama kita akan ke Diana terlebih dahulu. Diana, bagaimana persiapan TNI AU yang akan mengibarkan bendera raksasa di langit Jakarta 17 Agustus nanti? Persiapannya sudah hampir rampung, Ibrahim dan juga saudara, dan kalau untuk hari ini merupakan latihan ketiga kalinya dan fokus latihan pada hari ini memang untuk menyempurnakan terkait keselarasan formasi ataupun ketepatan waktu dari masing-masing helikopter. Benar sekali ada sekitar 7 helikopter yang digunakan nantinya berjenis IC-725 Karakal dan juga NAS-332 Super Puma. Kemudian selain pembawaan bendera raksasa merah putih yang akan membelah langit Jakarta, nanti juga akan ada kegiatan manuver begitu 8 jet tempur F-16 dari Skadron Udara 3 yang akan diterbangkan dari Lanut Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur. Nah, benar sekali ini 2 hari Ibrahim jelang hari H begitu ataupun jelang 17 Agustus. Persiapannya sudah sejauh mana? Kemudian tantangan apa yang sekiranya akan dihadapi? Karena pengibaran bendera di udara bukan suatu hal yang mudah sebenarnya. Oleh karenanya saat ini sudah bersama saya Kadispen AU Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah. Selamat sore Pak Indan. Pak Indan, ini 2 hari Pak jelang hari H begitu. Sudah sejauh mana sih Pak persiapannya? Kemudian boleh dijelaskan sedikit ini terkait tantangan ataupun titik kritisnya ini terkait kegiatan ini apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Diana dan pemirsa Kompas TV sekalian. Ini suatu kehormatan bagi Angkatan Udara dalam rangka hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. TNI Angkatan Udara diberikan kepercayaan untuk berpartisipasi dalam peringatan tersebut, yaitu dengan 2 kegiatan. Yang pertama adalah flypast 8 pesawat tempur F-16, ya. Yang kedua adalah flypast 6 helikopter dengan membawa bendera berukuran raksasa yang berwarna merah putih. Nah, kalau dikatakan titik kritis, memang kita sudah kalkulasi semuanya ada risiko, namun kita betul-betul hitung memastikan semuanya dalam koridor keamanan, ya, baik yang terbang maupun di bawah, ya. Kemudian untuk flypast memang titik kritisnya adalah dia kecepatannya tinggi, ya. Kemudian terbang di atas tepat di atas istana, dan itu harus tepat waktu dan dalam close formasi. Tentu ini perlu keterampilan dari para penerbang, ya, dalam menerbangkan pesawat tersebut dan juga menghitung dengan tepat waktu titik lintas di tempat tersebut atau kita sebut dengan time over target, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan penerbangan heli
dengan membawa bendera berwarna merah putih itu adalah yang pertama bergerak dengan speed antara 45 sampai 50 knots ya. Karena memang bendera yang dibawa itu besar, berukuran besar ya, ukurannya 20 kali 30 meter, kemudian beratnya kurang lebih 1,3 ton. Dan dibawa dengan dua elemen penerbangan. Yang elemen pertama membawa bendera merah putih ya, itu dibawa oleh pesawat NAS 332 Super Puma, kemudian dikawal oleh dua pesawat NAS 332 juga Super Puma dari Skadron 45, dan elemen kedua nanti membawa satu bendera juga, kemudian dikawal oleh dua helikopter NAS 332 Super Puma. Gitu. Kemudian kita sudah memperhitungkan rute dan lain sebagainya ya untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar ya. Baik. Pak Indan tadi sempat menyebutkan soal rute, Pak. Nah, ini kalau masyarakat Jakarta ingin melihat sekiranya bendera merah putih, bendera berwarna merah putih yang akan sekiranya membelah langit Jakarta, ini di mana saja nanti, Pak? Ya, jadi penerbangan tersebut kita desain sedemikian rupa bisa dinikmati oleh sebagian besar warga Jakarta ya. Nanti terbang berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur ya. Kemudian agar bergerak ke utara kurang lebih di kawasan Kelapa Gading ya. Kemudian akan bergerak terbang ke arah barat di kawasan Monas, kemudian melintas di atas istana. Berikutnya nanti akan bergerak menuju ke area Senayan. Di Jakarta berikutnya lagi akan kembali ke Halim ya, itu mungkin ya. Terima kasih Pak Indan informasinya, semoga aksinya lancar begitu ya Pak, sehingga kita bisa menikmati momen 17-an begitu Pak bersama-sama meskipun di tengah pandemi. Terima kasih Pak Indan atas waktunya. Ya, Ibrahim dan juga saudara, tantangannya cukup banyak, mulai dari formasi, kemudian keselarasan, dan juga tantangan mulai dari bendera ini cukup berat begitu, sebesar 30 kali 20 meter dengan beratnya 1,3 ton, tapi sekali lagi sebenarnya sudah dikalkulasi dan tentunya kita nantikan kegiatan ciamik dari TNI AU pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nanti. Ibrahim. Baik, di Jakarta ada pengibaran bendera di udara, di NTT ada pengibaran bendera di dasar laut. Lebih lengkap soal ini kita akan bergabung bersama dengan Citos Natun. Citos, jadi bagaimana proses pengibaran bendera di dasar laut pantai Kajuwulu? Seperti apa jalannya? Baik, selamat sore Ibrahim dan saudara. Memang proses pengibaran bendera merah putih di dasar laut ini sudah dijalankan oleh salah satu komunitas dive di Maumere secara 3 tahun berturut-turut. Untuk tahun ini sendiri, MDC atau Maumere Diver Community memilih Tanjung Kajuwulu sebagai tempat untuk dilakukan pembentangan bendera sebesar 10 kali 4 meter. Dan proses sendiri bermula dari Bukit Kajuwulu, di mana di sana terdapat Bukit Salib yang merupakan spot favorit dari para warga untuk mengambil foto-foto yang terbaik. Dan dari bukit itu diarak menuju ke laut, di mana di sana sudah ada 20 penyelam dan 10 orang peserta snorkeling. Mereka yang membawa ke dasar laut, di mana proses penyelaman sendiri dilakukan dengan pengawalan ketat dari tim dari Angkatan Laut, dan juga ke-20 penyelam ini langsung membentangkan bendera tersebut di spot yang sudah ditentukan untuk dilakukan penghormatan di dalam laut sendiri. Demikian, Ibrahim. Citos, pengibaran ini apakah akan dilangsungkan juga di tanggal 17 Agustus nanti? Dan apa saja kendala yang dihadapi para penyelam di sana untuk mengibarkan bendera di dasar laut? Baik, Ibrahim, memang untuk pengibaran ini dilakukan hanya pada hari Jumat kemarin. Sementara untuk proses pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus nanti akan dilakukan secara virtual oleh Pemkab Sika sendiri. Sementara untuk kendala-kendala yang dialami selama proses penyelaman kemarin, memang beberapa penyelam mengaku bahwa visibility dari spot yang diselami itu memang agak kurang, sehingga cukup mengganggu proses pembentangan bendera. Namun hal itu bisa dilalui oleh ke-20 penyelam, sehingga proses pembentangan bendera bisa berlangsung dengan baik. Perlu saya sampaikan juga, Ibrahim dan saudara, memang
komunitas ini memilih Kajewulu sendiri untuk dilakukan pembentangan karena memang Kajewulu sendiri merupakan salah satu spot dive yang memiliki panorama bawah laut yang cukup menarik. Namun para anggota komunitas sendiri berpesan agar para warga sekitar pesisir pantai tidak melakukan pemboman karena ditemukan adanya beberapa karang habitat dari ikan-ikan yang sudah rusak. Demikian, Ibrahim. Baik, semoga pengibaran bendera di dasar laut dan juga pengibaran bendera di udara bisa membawa kita pada semangat nasionalisme. Terima kasih Cito Senatun, terima kasih Diana Valencia, terima kasih rekan-rekan untuk laporannya.